Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2019, di Jawa Barat masih ada sekitar 3,39 juta penduduk miskin yang tersebar di seluruh kabupaten atau kota. Kantong-kantong kemiskinan tersebar ada di daerah selatan Jawa Barat, yaitu di Kabupaten Garut dan Tasikmalaya. Sulitnya mencari penghidupan di desa membuat anak-anak muda pergi ke kota. Bertani tak menarik lagi bagi mereka. Untuk bertahan hidup dan menambah penghasilan, ibu-ibu di desa terpaksa bekerja keras. Bahkan dengan menjadi buruh pengangkut batu alam yang dikenal dengan batu templek. Batu templek adalah jenis batu vulkanik lelehan atau andesit. Bentuknya menyerupai lempengan tipis, banyak digunakan untuk bahan bangunan. Tambang batu templek di Kabupaten Garut, salah satunya berlokasi di Dusun Cilimus, Desa Garumukti, Kecamatan Pamulihan. Potensi tambang batu templek di Kabupaten Garut memang menggiurkan, tersebar di beberapa wilayah dengan kualitas super. Total cadangannya saja diperkirakan ada sekitar 1,8 juta meter kubik. Batu dipecah dan dikumpulkan hampir setiap hari. Tak aneh jika bukit-bukit batu yang awalnya gagah berdiri kini berubah menjadi hamparan daratan yang rawan longsor. Wawan termasuk warga yang pertama kali menambang batu templek di Dusun Cilimus, Desa Garumukti. Ia sudah lebih dari 10 tahun bekerja menjadi pemecah batu. Sebelumnya, Wawan hanya seorang buruh tani. Ia tak memiliki lahan sawah atau kebun. Wawan bekerja mengandalkan kekuatan fisiknya saja. Dinding batu yang kokoh ia pukul dengan palu besar. Tak boleh sembarangan memukul. Jika mengenai bagian batu yang salah, batu akan pecah dan menjadi tidak berharga. Ya, jadi batu yang sebesar ini sebenarnya sudah ditambang sejak tahun 2008, tetapi tahun 2014 itu sempat terhenti dan baru dibuka lagi ini tahun 2018 mulai tambang. Ini asalnya besar batunya, tapi sekarang sudah tinggal segini karena terus ditambang oleh masyarakat. Bagi saya yang tidak terbiasa, memecah batu terbilang sulit, menguras tenaga, melelahkan. Dan akhirnya, setelah berulang kali mencoba, saya berhasil melepas bongkahan kecil batu dari dinding tebing. Ini udah kenapa? Sebelum bongkahan batu dikirim ke kota, harus melewati beberapa tahapan terlebih dahulu. Batu dipilih yang lebar dan bagus bentuknya, lalu disusun layaknya tungku. Nah, jadi batu-batu yang sudah ditipiskan dan sudah cocok untuk jadi batu templek, Pak ya? Nah, ini harus dibakar dulu. Nah, dibakar ini fungsinya agar dapat serat-serat dari batunya keluar. Selain itu juga batu akan menjadi lunak, jadi lebih mudah untuk menipiskan batu-batu ini. Membakar batu tidaklah lama, kurang lebih 15 menit saja. Selanjutnya, batu didiamkan selama 1 jam, barulah batu bisa dibentuk. Ini udah jadi berarti, Pak ya? Ya, udah dibakar ya? Iya, udah dibakar. Ini berarti yang... Batu yang sudah dingin kami turunkan satu persatu. Ia kembali memukul-mukul batu sampai menjadi ukuran yang dikehendaki. Wawan bekerja dengan cepat, hasilnya pun nyaris seragam. Padahal Wawan hanya mengandalkan perasaannya saja. Wawan tidak mendapat gaji berdasarkan banyaknya waktu kerja, melainkan dari jumlah batu templek yang berhasil dibuatnya. Untuk 1 meter persegi batu templek, ia diupah Rp6.000. Rata-rata, dalam 2 minggu, Wawan mendapat uang Rp300.000 saja.
Tak banyak memang, namun Wawan tetap bersyukur. Risiko kerja yang dihadapi Wawan sebenarnya tak sebanding dengan upah yang diterima. Sewaktu-waktu tebing batu bisa saja longsor, mengancam jiwa. Apalagi sudah memasuki musim penghujan. Lokasi penambangan menjadi licin. Terperosok di antara batu-batu tajam menjadi risiko yang harus dihadapi Wawan setiap hari. Ya, jadi untuk membuat batu agar menjadi tipis seperti ini dibutuhkan perasaan untuk memukulnya. Jadi nggak bisa asal memukul, tapi memang harus pakai perasaan dan harus mengikuti jalur atau serat dari si batu ini. Sulit juga ini. Hari ke hari, menambang batu semakin berat Wawan rasakan. Ya, di usianya yang semakin tua, kekuatan fisiknya terus menurun. Ditambah lagi, medan penambangan batu semakin ekstrim. Jalurnya kian sulit dijangkau. Sungguh berbahaya. Punya cerita apa ya? Pernah celaka mungkin, Pak, mohon maaf Pak ya, celaka waktu saat nambang batu ini. Pernah kalau batu yang kayak tadi lagi di itu ya di martil, kalau habis dibakar panas kan langsung kena mata gitu yang itunya sampai itu ke bidan gitu. Terus jatuh kan dari tebing itu pernah gitu lagi nyokel gitu ke bawah batu langsung. Wawan hanyalah tamatan SMP. Usianya kini memasuki 47 tahun. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup dalam kemiskinan. Sebenarnya, ia sudah lelah menambang batu. Namun, mencari pekerjaan lain tak semudah membalikkan telapak tangan. Wawan terpaksa bertahan demi istri dan 2 anaknya. Bukan cuma Wawan yang bekerja di tambang batu. Istrinya, Rohaini, juga ikut membantu. Sebelum berangkat ke tambang batu, Rohaini menyempatkan waktu memasak untuk makan siang Wawan. Kali ini, Rohaini akan memasak sayur sop yang terdiri dari pakis, wortel, buncis, kol, dan kentang, tanpa ada lauk pauk lainnya. Memasaknya pun dengan peralatan sederhana dengan tungku kayu bakar. Bersama kedua anaknya, Rizwan dan Mila, Rohaini berjalan menuju lokasi tambang batu yang tak jauh dari rumah. Rizwan anak pertama, usianya 18 tahun. Rizwan putus sekolah, sementara Mila baru kelas 4 sekolah dasar. Tiba-tiba saja, hujan deras mengguyur desa Gurumukti. Para pekerja tambang segera menghentikan aktivitasnya dan mencari tempat berteduh. Rohaini dan kedua anaknya basah kehujanan. Sambil menunggu hujan reda, Wawan menikmati bekal makan siang ditemani anak istrinya. Wawan makan dengan nikmatnya. Maklum saja, sudah dari pagi ia bekerja keras, menguras tenaga. Perut Wawan sedari tadi lapar, minta diisi. Tak banyak lelaki yang bekerja di penambangan batu templek. Bersama Wawan, ada 2 orang lainnya. Mereka berjibaku mengumpulkan sebanyak mungkin batu templek agar bisa mendapat uang. Jika batu-batu siap diangkut, barulah menjadi bagian kaum wanitanya. Rata-rata berusia parubaya. Jumlahnya sampai puluhan orang, tersebar di beberapa titik, termasuk diantaranya istri Wawan, Rohaini. Betapa berat beban hidup yang harus mereka jalani dalam kemiskinan. Satu persatu batu templek dimasukkan ke dalam keranjang yang terbuat dari bambu. Rata-rata beratnya antara 20 sampai 35 kg. Keranjang kemudian diangkat dan diikat dengan kain di badan agar tidak mudah jatuh. Barulah batu templek diangkut menuju jalan di atas. Boleh Bu, angkat. Ya jadi, hati-hati Bu. Nah ini tugas ibu-ibu di sini adalah mengangkut batu-batu templek ini menuju jalan di atas, ya Pak ya? Iya, iya.
Bukan perkara mudah, apalagi di tengah rinai gerimis yang membuat jalan menjadi licin. Jika terpeleset, dampaknya fatal. Sungguh, perjalanan yang penuh risiko dan harus dilakukan berkali-kali dalam sehari. Ternyata, tak cuma orang dewasa yang beraktivitas di areal pertambangan. Ada juga seorang ibu yang membawa anaknya, padahal umurnya baru 4 tahun. Sang anak yang bernama Bagas bahkan membantu ibunya memasukkan batu ke dalam keranjang. Kebutuhan hidup yang mendesak membuat Lala terpaksa bekerja membawa anaknya. Apalagi Bagas tak mau ditinggal. Sementara sang suami harus pergi bekerja menjadi buruh tani. Andai saja penghasilan sang suami cukup untuk membiayai keluarga mereka, Lala tentunya tak harus bekerja. Jalur yang kami lewati ini sebenarnya jalan pintas. Jika melalui jalan yang biasa, akan memakan waktu lama karena harus memutar. Belum berapa lama kami berjalan, seorang ibu pengangkut batu memutuskan untuk beristirahat. Mbak Tun, biasanya kalau untuk ambil bawa batu templek ini berapa kali turun naik, Bu? Ayo turun naik kan biasanya 20 kan 10 dapatnya. Seharinya ada 8, ya ada 10. 10 kali bolak-balik, Bu? Wow. Entah sampai kapan, Atun harus bekerja mengangkut batu. Sementara kekuatan fisiknya terus saja menurun. Andai saja Atun punya pilihan, hidup tentunya tak akan sesulit ini. Sudah selayaknya pemerintah setempat memberi perhatian. Total, ibu-ibu yang bekerja di tempat Wawan ada 12 orang. Kami lalu berjalan beriringan, menapak perlahan, jalan batu yang menanjak dan licin terkena hujan. Jangan sampai lengah, karena jika sampai tergelincir, akan membahayakan jiwa. Perjuangan mengangkut batu templek melewati jalur menanjak yang licin terasa berat bagi saya. Tak terbayangkan jika harus melakukannya berkali-kali dengan upah yang tak seberapa.